kita berdoa dulu. Silakan Mas Fadlan untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya absen terlebih dahulu. Nanti kalian menyebutkan jumlah sholat ya. Sholat dari kemarin seperti biasa. Yang pertama Adinda ada berapa? 5 ya. Anastasia Ada 5. Anas 5. Sini Ada 5. iya. Bagus sekali, hampir semuanya 5 semua. Berarti ini rajin-rajin sholat semua ya. Alhamdulillah ya. Oke, berikutnya ya. Ya, tadi sudah saya presensi ya. Alhamdulillah lancar semua. Oke, yang sekarang kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca atau menyanyikan Asmaul Husna. Itu ada berapa? 99. Oke, kamu ikuti saja yang ada di video ya. Nanti kamu yang keras biar terdengar, hati kamu terbuka kan ya. Kamu ikuti yang ada di video ini bareng-bareng. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khalid, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabi, Ya Basit, Ya Khafi, Ya Rafi. Ya, itu tadi adalah Asmaul Husna ya. Kamu sudah hafal semuanya sampai dengan ya minimal berapa kan dari 99 kamu minimal hafalnya 80 ya. Ya, jadi jangan yang hafal hanya Bismillahirrahmanirrahim aja gitu ya. Ya, tadi sudah membaca Asmaul Husna ya. Yang selanjutnya adalah kemarin masih mengingat ya. Apa kemarin materinya adalah contoh perilaku zina, kemudian macam-macam zina, kemudian apalagi dampak negatif dari zina, dampak negatif dari pergaulan bebas, kemudian dampak negatifnya apa ya kemarin ya? Dampak negatifnya apa? Coba Mbak Evelyn. Kemarin dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina merusak keturunan atau nasab ya kan. Kemudian apalagi menimbulkan penyakit kelamin ya, menimbulkan penyakit kelamin. Contohnya apa penyakit kelamin? HIV, AIDS ya kan. Kemudian ada banyak sekali yang bisa menular sehingga tidak boleh. Itulah materi yang kemarin kita bahas. Kemudian yang sekarang kita masih seputar pergaulan bebas dan zina, tetapi untuk hari ini kita akan membahas tentang cara menghindari dan hikmah menghindari perilaku pergaulan bebas dan zina ya kan. Cara menghindarinya bagaimana lagi. Oke, kemudian untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu menceritakan cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan benar. Kemudian peserta didik mampu mempresentasikan cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan benar. Kemudian peserta didik mampu menyimpulkan hikmah menjauhi pergaulan bebas dan zina dengan benar. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kemudian hari ini kamu harus aktif pembelajaran ya, biar kamu semakin paham ya. Kemarin alhamdulillah sudah saya cek nilainya ya, kamu sudah memahami ya, mengerti tentang materi yang sudah kita bahas kemarin. Oke, yang pertama ini gambar orang sedang apa ya? Diskusi ya. Ya, diskusi
Kemudian ini presentasi ya. Jadi untuk hari ini kita adalah diskusi kelompok ya. Kemudian yang kedua setelah kamu berdiskusi kemudian mempresentasikan di depan. Ya, nanti silakan kamu bentuk kelompok ya. Ini kelompoknya adalah 4 orang saja ya yang sudah terbentuk seperti ini. Jadi kamu tidak perlu merubah ini. Yang penting masih bisa ini masih mudah ya untuk berkomunikasi ya 4 orang ya. Ya, jadi nanti silakan untuk didiskusikan. Ya, untuk sumber belajarnya dari mana? Boleh kamu melihat dari internet, boleh. Ya, silakan membuka HP nggak apa-apa. Kemudian dari buku juga lebih bagus lagi. Cuma biasanya lebih internet, mungkin kamu bisa membuka link ini gitu. Yang penting link itu adalah berisi tentang materi. Ya, silakan dibuka HP-nya. Ya, silakan untuk berdiskusi bersama kelompok. Nanti saya beri waktu 20 menit. Ya, setelah itu nanti kelompok 1 untuk mempresentasikan. Ya, kamu diskusikan, sudah dibuka HP-nya atau buku, kamu diskusikan ya bagaimana sih cara menghindari perilaku zina, dan kemudian yang kedua, hikmah dari kamu menghindari perilaku zina itu apa sih? Coba silakan dicari. Nanti kemudian ada yang menulis, setelah itu dipresentasikan. Saya beri waktu 20 menit ya. Ya, nanti ketika berdiskusi ya, kamu boleh menyimak video ini, kamu perhatikan apa saja sih cara bergaul begitu ya, cara menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Walaupun nanti kamu bisa mencari itu lewat buku atau kemudian kamu bisa mencari dari sumber internet ya. Nanti kamu boleh buka HP, tapi sebelumnya kita simak video ini bagaimana sih cara berteman. Ya, ini yang akan disampaikan oleh siapa ini? Ini teman-teman persahabatan. Oleh bahasa lama. Bergaul dengan pengangguran, kita akan jadi pengangguran. Bergaul dengan orang malas, kita akan jadi malas. Bergaul dengan orang yang prestasi, kita akan berprestasi. Saya punya pengalaman teman-teman di Madinah waktu saya kuliah. Sampai saya S1, S2, saya lanjutkan sampai alhamdulillah pasca sarjana. Saya selalu lihat siapa di kelas yang paling berprestasi. Saya jadikan sebagai teman saya. Kemana-mana saya sama dia, bertanya bagaimana buku apa yang dia baca, apa yang dibuat program hidupnya, saya ikutin. Maka saya akan ikut seperti dia. Ya, itu tadi adalah video yang berkaitan dengan pengaruh teman ya. Jadi nanti berkaitan dengan teman itu sangat berpengaruh, dan bagaimana sih cara menghindari pergaulan bebas ya. Maka carilah teman yang baik. Silakan nanti kamu cari pada tadi boleh baca buku ataupun melalui internet seperti itu ya. Ditulis, kemudian nanti dipresentasikan. Diskusi sudah selesai ya? Ya. Silakan nanti kelompok pertama, kelompoknya Mbak Titis untuk maju ke depan. Kemudian nanti yang lain menyimak diskusinya, dan harus ada pertanyaan ya yang kamu ajukan nanti untuk kelompok 1. Ya, silakan Mbak Titis dan teman-teman untuk maju ke depan berdiskusi, mempresentasikan. Silakan. Ya, di depan ini biar teman-teman bisa melihat. Ya, moderatornya siapa? Saya. Mbak Yanti ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Yasin. Baik, pertama cara menghindari pergaulan bebas dan zina, yaitu 1. Hindari mendekati tempat-tempat maksiat. 2. Jangan mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina. 3. Memilih teman bergaul yang soleh dan tidak suka mengunjungi tempat-tempat maksiat. 4. Menambah ilmu pengetahuan agama dengan menghindari majelis-majelis taklim. 5.
menghadiri majelis-majelis taklim. 5. Yaitu dengan membaca buku-buku keislaman. Silakan, ada yang bertanya? Pak, saya gimana sih contoh tempat-tempat maksiat? Contohnya seperti tempat-tempat diskotik, klub malam, dan tempat-tempat yang sepi. Oh iya. Ya, contoh tempat maksiat ya. Apa tadi? Diskotik, apa lagi? Klub malam, tempat-tempat yang sepi. Itu jadi cara menghindari perilaku zina. Contohnya itu menghindari tempat-tempat yang bisa menimbulkan maksiat. Terus yang kedua ada lagi nggak? Ya, Mbak Cindy. Apa saja sih hal-hal yang menjuruskan perbuatan zina? Jadi ada beberapa hal yang menjuruskan kepada hal zina. Contohnya berpacaran, berpelukan dengan lawan jenis, menonton video porno. Ya, itu Mbak. Jelas ya, Mbak? Apa tadi jawaban dari Mbak Lintang? Berpacaran, berpelukan, melihat video porno. Ya, bukan hanya video tapi gambar-gambar yang porno itu juga tidak boleh. Ya, itu karena itu bisa mendekati perbuatan zina. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah jelas ya, itu cara menghindari zina. Ya, silakan Mbak, ditutup dulu ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Ya, sekarang adalah kelompok terakhir ya. Ini silakan nanti kelompok terakhir Mbak Sini silakan ya teman-teman untuk maju ke depan ya, mempresentasikan hasil presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi yang akan disampaikan oleh Intan. Ya, tadi dari kelompok 5 sudah mempresentasikan, jadi kelompok terakhir ya, tadi mempresentasikan hasil presentasinya. Ya, nanti kamu sudah paham semua ya dengan tadi yang disampaikan oleh teman-teman ya. Tadi sudah menyampaikan pertanyaan, sudah dijawab. Oke? Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, silakan duduk kembali Mbak Cindy dan teman-teman. Ya, untuk diskusi sudah selesai, kemudian mempresentasikan juga sudah selesai ya. Tadi apa sih yang bisa kita ambil dari pada pembelajaran pada hari ini? Ya, yang pertama apa tadi? Cara menghindari zina ya, cara menghindari zina. Ini ada yang pertama ada menghindari tempat-tempat yang bermaksiat gitu kan. Nanti sudah contohnya tadi yang ditanyakan oleh Mas Anas, ada klub malam, ada tempat-tempat yang sepi. Kemudian jangan mendekati hal-hal yang menjerumus kepada perbuatan zina. Kemudian memilih teman bergaul. Dan ini teman itu sangat berpengaruh. Tadi yang disampaikan oleh video yang tadi kamu simak itu kan, ya pengaruh teman itu sangat berpengaruh. Kemudian menambah ilmu, membaca buku, kemudian membaca Al-Quran. Ini sering-sering kamu baca buku yang isinya itu baik gitu ya, karena sekarang buku yang kontennya itu konten negatif juga banyak, kamu harus berhati-hati. Kemudian yang selanjutnya adalah hikmah menjauhi pergaulan bebas dan zina. Hikmah itu adalah kebaikan apa sih ya yang dapat kita peroleh jika kita menghindari perilaku zina ini. Yang pertama adalah menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab atau keturunan. Jadi kalau kita tidak berzina, kita menikah dengan cara yang baik, kemudian menghasilkan keturunan, maka nasabnya itu akan jelas. Paham ya? Nah, kemudian yang kedua ada dapat menjaga kesucian dan martabat manusia. Kemudian hukuman di dalam sesuai Al-Quran itu juga kan sangat menakutkan. Kemudian terpelihara dari penyakit kotor, ada HIV, penyakit kelamin, AIDS. Kemudian terhindar dari kejahatan seperti menggugurkan janin, pembunuhan, karena untuk menghindari rasa malu ya. Oke, ada yang ditanyakan dengan materi hari ini? Paham ya? Ya, tadi kamu sudah mendengarkan presentasi, ternyata jauh lebih aktif daripada ketika kamu hanya menyimak saya ngomong gitu kan. Artinya diskusi itu ternyata bisa membuat kamu lebih aktif dalam belajar. Oke, yang selanjutnya ya nanti kamu di rumah sekelompok
ini saja ya, dikumpulkan minggu depan ya. Nanti sekelompok ini kamu membuat poster yang berkaitan dengan pergaulan bebas ya. Itu menggunakan kertas yang kecil saja ya, kertas F4 ya. Kamu bikin yang bagus ya. Kamu boleh melihat contohnya itu di internet juga nggak apa-apa, atau yang sering kamu lihat itu yang rapi ya. Kemudian nanti dibikin diwarnai yang bagus biar menarik untuk dibaca dan dilihat. Yang penting tidak mengandung unsur pornografi ya, begitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini, yaitu tadi ulasan yang tadi sudah kita ini. Yang pertama adalah cara menghindari zina, kemudian yang kedua adalah hikmah menjauhi pergaulan bebas dan zina ya. Ini kamu sudah paham, dan jangan lupa untuk selalu melakukan hal-hal yang positif dan selalu menghindari hal-hal yang negatif, begitu ya. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan ya, nanti marilah kita sebelumnya berdiri dulu ya, berdiri ya. Taruh tangannya di depan mulut ya, taruh depan mulut, kemudian kamu tersenyum ya, kemudian tepuk tangan buat kita semua sambil tersenyum ya. Itu adalah cara membuat kita bahagia tanpa menunggu dibahagiakan orang lain, itu adalah senyum ya. Oke, terima kasih, duduk kembali ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita waktu juga sudah siang ya, ini sudah selesai belnya. Kemudian nanti silakan seperti biasa setelah selesai pembelajaran adalah sholat duha ya. Silakan Mas Fadlan untuk ditutup. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.